Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum Yorobun. Yorobun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten podcast Podcast Drakor. Drakor. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Banget습니다. Gimana yang habis ketemu sama aktris dan aktor? Ini aku langsung bisa bahasa Korea. Jadi katanya Adi kemarin habis ketemu sama pemeran utama dari Can This Love Be Translated yang baru tayang di Netflix beberapa hari yang lalu ya. Ketemu langsung, itu Iya, gimana rasanya? Kayak cuman 5 meter gitu. Wah, serius? Sebersinar itukah mereka? Betul. Jadi aku punya kesempatan untuk ikut press conference drama ini, kemudian ikut fan eventnya. Iya. Ini pengalaman yang surreal banget. Iya. Aku berhasil ketemu sama mereka dan jadi tahu cerita di balik drama ini, bagaimana proses pembuatannya, apa yang bikin mereka senang sama drama ini, dan harapan mereka setelah kita semua nonton drama ini. Nah itu yang di pressconnya, aku tuh kayak dapat informasi itu. Terus ada eventnya, nah itu mah kan full hiburan, bisa ditonton di YouTube Netflix. Siapa tahu muka saya masuk ke situ sedikit. Nah kalau yang fan event emang full untuk menghibur para fans yang datang. Kalau nggak salah mah itu fans yang datang apply konten gitu. Iya, kalau nggak salah mereka menang. Apply Terus konten, hadir. terpilih. Nah di acara itu mereka datang kan, kayak gitu. Kayak setahu aku nggak bayar sih, cuman pada masukin konten gitu. Nah kalau di acara itu emang full hiburan semua, kayak Indra Herlambang sebagai host, dia mancing-mancing chemistry di antara Kim Son Ho dan juga Go Yeon Jung. Terus juga ada hiburan kayak ini kan soal bahasa ya. Betul. Drama ini mereka diajarin berbagai bahasa di Asia, Indonesia, Filipina, Thailand, karena ada influencer juga dari negara-negara tersebut. Seru. Jadi rame sih. Iya, seru banget. Jadi kalau yang masih belum tahu, drama Korea Can This Love Be Translated tayang langsung 12 episode di Netflix tanggal 16 Januari kemarin. Iya. Adi datang sana pas hari hanya ya? Iya, hari-harinya. Jadi tuh ada satu exhibition gitu di Kokas, Kota Kasablanka. Di belakang itu ada layar gede, itu countdown. Iya, jam 3 itu aku lihat sih. Nah, beberapa menit sebelum menuju 00, Kim Son Ho sama Go Yeon Jungnya datang. Itu wah, heboh. Bikin barikade sama katanya, gitu kan. Dia datang, lihat-lihat eksibisinya, terus hitung mundur. Itunya tayang. Nah, kami juga media dan juga penonton yang datang ke main event nonton satu episode barengan di layar gede. Hari itu. Barengan. Itu kayak orang-orang semua bereaksi kayak ada sentuhan dikit aja langsung kayak gitu. Nobarnya seru banget. Ekspresif banget. Jadi pengalaman yang seru sih gitu. Seru. Oh, satu hal. Mereka berdua tuh pancak-pancak. Pancak-pancak glowing bersinar. Iya, bener. Enggak cuma di TV dramanya gitu. aja. Tapi di realnya juga kayak gitu ternyata. Kalau personality Kim Son Ho baik banget. Kan ada Indra Herlambang, terus ada Kim Son Ho-nya. Indra Herlambang itu bicara pakai bahasa Indonesia. Seperti di dramanya, Kim Son Ho juga ada pakai translatornya. earpiece, translator. Seperti di drama juga, itu kan suka ada jeda si orang yang berbahasa lain diterjemahin dulu, terus baru jawab gitu ya. Berarti kan ada jeda untuk merespon omongan dari Indra gitu ya. Tapi Kim Son Ho, Indra selesai bicara, dia langsung langsung kayak gitu. Baik banget gitu orangnya. Banget sigap gitu ya. Oh iya. Gitu. Kan emang mereka udah beberapa kali ketemu dan emang betul. Gitu. Itu menunjukkan kalau Kim Son Ho emang secara personality itu baik si banget anak gitu. baik gitu ya. Nah, sementara Go Yeon Jung, dia tuh orangnya bukannya dia tuh introvert parah yang kalau di tempat umum tuh aura pengen pulangnya tuh kenceng banget. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau bahasa Sunda mah culang-cileng. Iya, jadi dia tuh tiap lagi ada di kerumunan, iya suka culang-cileng bener. Iya. Gimana dia di sini? Dia tuh orangnya ngambang gitu loh, kayak ada apa ini? Kayak ngawang-ngawang gitu. Oh, aku lagi di keramaian gitu. Oh, ini teh pers, kayak gitu. Ada satu momen dia harusnya duduk di sebelah kirinya Kim Son Ho, tapi dia malah duduk di tengah-tengah antara Indra dan Kim Son Ho. Salah itu teh. Dikasih tahu sama penerjemah, Go Yeon Jung kamu jangan di situ. Dia udah setengah gini, terus diam. Kita tawa semua gitu. Maksud lo apa gitu? Kayak dia mau mengafirmasi kita bahwa iya gue tuh orangnya gini. Gitu. Culang-cileng kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari video-videonya kemarin, dia terlihat lepas dan
nggak terlalu introvert banget ya. Mungkin karena emang Kim So Ryu-nya sangat mengemong gitu ya. Iya, atau emang dia juga profesional gitu karena lagi promo. Tapi dia juga sempat ngomong kayak gini, ini pertama kali saya melakukan promosi di Indonesia. Ini kali kedua sebenarnya ke Indonesia karena sebelumnya saya dapat reward untuk Resident Playbook liburan di Bali. Tapi untuk promo drama saya ini pertama kali di Indonesia. Oke. Terus si Go Eun bilang gini, kayaknya kalau saya kesini lagi saya harus bareng sama Kim Son Ho. Satu karena teriakannya tuh Lebih heboh. ke Kim Son Ho dan aku merasa aku juga disoraki Diteriakin. mungkin gitu ya. Soalnya mungkin yang ngomong juga Kim Son Ho-nya. Kelihatan sih. Betul. Jadi auranya kayak lebih santai gitu. Iya. Oke, jangan lupa saksikan Terus Can This Love Be gimana Translated. dramanya? Kalau dilihat di sosmed sih itu sudah peringkat 1 di beberapa negara. Tuh, Iya. Di Indonesia Peringkat 1. udah peringkat 1. Punten ya Panji. Minggir dulu, ya. Punten dulu udah 3 minggu Iya. sudah waktunya Anda turun. Ternyata yang bisa mengalahkan Panji bukan polisi atau aparat. Ternyata ini. Can drama This Love Be Translated. couple Baca. ini ternyata. Terry udah tamat nonton drama Udah ini? 12 episode 2 hari. Oh my god. Lo? Aku baru tamat lagi. Atau aku 3 hari. Tuh, gimana perasaan Terry udah Iya. namatin drama ini? Drama ini kayak mengingatkan kembali kenapa gue dulu sejatuh cinta ini sama drakor ternyata. Kayak ini tuh kan original screenplay ya. Jadi ini emang apa sih ceritanya original. Kan selama ini drama Korea sedang dibanjiri oleh drama-drama adaptasi ya. Iya, Ya kan, webtoon. webtoon, semua bener. adaptasi. Ini tuh original screenplay, jadi memang ceritanya atau naskahnya format televisi. Tuh. Jadi emang ceritanya, alurnya, karakternya semuanya kayak tepat banget deh. Ini gue suka banget ya drama ini. Iya, aku juga suka banget sama drama ini. Sebenarnya aku bias karena dua Dua- aktor dan aktris ini tuh Favorit. favorit aku banget. Kim Son Ho dari zaman Waikiki, bahkan aku udah suka, lebih senang lagi ketika dia main di Startup. Aku dari awal sampai akhir timnya Han Ji Pyong. Han Ji Pyong till I die ya kan gitu. Maafkan dosanya. Terus ikutin nonton Caca-Caca, sempat sedih juga dia terkena skandal. Walaupun aku selalu berada di sisi dia, walaupun dia nggak tahu ya aku berada di sisi dia gitu. Pokoknya waktu terjadi skandal itu, foto profil aku di Twitter tuh punggung dia. Oh serius? Serius. Sampai skandalnya selesai dan muncul film The Child, aku ganti foto profilnya pakai mukanya yang dari depan. Oke. Segitunya. Segitunya gitu. Kalau gue ini aku udah ngikutin dari zaman sebenarnya aku taunya dia di Naksu. Oh, Alchemy of Soul. Alchemy of Soul. Terus jatuh cintanya di Resident Playbook. yang sebelumnya. Oh, oke. Moving Oke. di situ. Jadi pas udah muncul drama ini case-nya ini aku pasti suka Dan banget. udah ditunggu-tunggu banget karena diundur-undur terus ya tayangnya Itu sama dia. Netflix, gemes. Dan alhamdulillahnya aku nggak dikecewain gitu sama drama ini. Setelah menunggu sekian lama tuh kayaknya puas banget langsung dikasih 12 episode Iya, dan iya, ternyata bener. sekeren itu. Iya. Dan buat yang baru nonton sampai menit ini kita kan spoiler ya. Full spoiler. Full spoiler. Jadi kalau lo belum nonton boleh di skip dulu atau Iya. di pause dulu karena ini tuh drama banyak plot twistnya. Mm-mm. Banyak banget plot twistnya yang sampai kita aja terkaget-kaget ya. Itu dia. Dan nggak bocor sama sekali di media. Aku itu sumpah sama hebat sekali. banget. Jadi pas kita nonton kita baru tahu "Hah, kok kayak gini. Iya. Kaget. Aku tuh ikutin press call-nya kan. Betul. Dan itu tuh nggak disebutin banget ya. Jangan dulu sebutin. Bahkan kata spoilernya aja seingatku Kagak nggak ada. muncul deh gitu. Kita tuh ngebayanginnya cuma dramanya tuh plot receh yang kisah cinta antara penerjemah multibahasa Iya. dengan artis terkenal. Betul. Udah gitu doang. Kita ngebayangnya ya udah mereka jatuh cinta, terus mungkin ada apalah gangguan-gangguan tidak penting. Iya. Terus ya udah gitu. Aku pas dengar sinopsis itu, ini mah kayaknya 8 lah paling banyak. Kayaknya dangkal dan receh. Atau ini mah jadiin film aja gitu. Nggak ada alasan kuat dengan sinopsis yang sesingkat itu dan sereceh itu untuk hadir sebanyak 12 episode gitu. Apalagi dengan modal yang besar Betul. dan syuting di berbagai negara gitu. Kayak ini lebay nggak sih? Lebay nggak sih? Iya. Ternyata. Itu dia. Ceritain teh spoilernya Ntar kayak dulu. gimana. Apa dulu sinopsis ya. Oke. Jadi sinopsisnya tadi udah diceritakan sedikit. Saya mengisahkan tentang Ho Jin. Iya. Dia adalah seorang penerjemah multibahasa yang terbiasa untuk menerjemahkan kata per kata dari speakernya, sehingga dia punya kesulitan untuk menerjemahkan kata-kata tersirat yang tidak terucapkan. Betul.
dia ketemu sama Chamuhi, seorang artis terkenal yang sangat kesepian. Ya. Dia sangat kesepian dan dia tuh punya kebiasaan untuk mengucapkan hal-hal yang bertolak belakang dengan perasaannya. Betul. Jadi gue tuh rasanya kayak gini, tapi yang diomongin beda. Sehingga ya seperti temanya itu kan tentang bahasa dan interpretasi. Nah, konfliknya tuh seputar itu. That's it. Iya, betul. Plot twist-nya. Plot twist-nya adalah, Ada. wah itu dia. Kalau dari sisi aku, ini plot twist-nya bahkan ganti genre. Mungkin semua orang tahu ini akan jadi romcom gitu ya, romantic komedi gitu. Enggak guys, aku lupa di episode 6 apa 7, ini jadi horor. Jadi psychological horror gitu. Iya. Tapi ini emang dari segi karakter aja dua-duanya sangat menarik sih ya. Jadi kayak Chamuhi itu kan dia cantik, Iya. artis, Betul. seleb. Tapi kelakuannya tuh dia tuh tipe orang yang cantik tapi nggak sadar kalau dia cantik, sehingga kelakuannya canggung banget dan malu-maluin. Iya itu dia. Iya Iya kan? setuju banget. Biasanya orang kalau cantik dan nyadar kalau dia cantik, dia jaim atau dia akan memanfaatkan kecantikan dan kelebihannya. Chamuhi itu nggak kayak gitu sama sekali. Dia tuh kayak nggak pede, kesepian, terus kayak mengemis cinta, sehingga dia sering diperlakukan nggak adil gitu sama mantan pacarnya, diantaranya diselingkuhin. Betul. Dan pertemuan pertama mereka di Jepang juga itu seru sih. Menurut aku Iya. bagus pertemuan mereka Konflik di awalnya tuh Jepang. udah seru. Iya. Gimana dicerita? Emang di situ butuh penerjemah banget gak sih? Bener. Kejadiannya tuh kayak dia lagi nyari mantan pacarnya yang berselingkuh dengan orang Jepang, sehingga harus ada satu orang yang bisa nerjemahin. Belum lagi konflik lain yang Tadinya ternyata pakai ada Papago kan? Papago, yang dimana Papago menjadi nama aliasnya Juhojin Juhojin, gitu. oke. Nah, pertemuan mereka yang emang beralasan menurut aku emang dibutuhkan. Betul. Antara orang yang lagi galau sama seorang penerjemah yang netral mungkin saat itu, dan kebersamaan mereka itu kayak ditakdirkan kan ketemunya, sampai dapat ini ada makan malam nih Oke. dari orang asing yang dapat bantuan dari si Johojin. Jadi pertemuan mereka menurut aku ya itu part of takdir sih. Tapi momen yang paling green flag-nya banget tuh mulai muncul di pertemuan pertama itu adalah ketika Chamuhi tuh dia marah-marah nih sama Oke. selingkuhan cowoknya. Hamil kan? Kok Iya. hamil? Terus dia kan udah mau melontarkan berbagai macam cacian dan sumpah serapah yang mana tidak mau diterjemahkan. Iya. Hojin itu tidak mau menerjemahkan umpatan, cacian, sumpah serapah, dia nggak mau ya. Tapi ada satu momen si mantannya ngebales gitu, bilang, Iya. sebenarnya lo tau nggak yang menyedihkan, lo tuh yang udah mengemis cinta dari pacar lo itu. Chamuhi nggak ngerti bahasanya, tapi dia ngelihat dari ekspresinya kayaknya dia yang dia omongin bakal nyakitin hati gue. Terus dia bilang, ini gue mau nangis, ini gue mau nangis. Terus Hojin langsung dipeluk dan bilang, ya udah biar gue yang urus, gue akan menerjemahkan hal-hal yang akan menjaga derajat lo. Itu so sweet banget nggak Iya, sih? bagus. Itu kan nonton bareng tuh episode 1. Lu episode 1 nonton di sana, Itu nobar. segedung pas adegan itu teriak semua. Gue juga kayaknya di rumah kayak gitu sih. Jadi so sih. sweet banget sih. Padahal itu mereka nggak kenal dan baru pertemuan pertama. Iya, Tapi iya. udah se-green flag Betul gitu. sekali. Mumpung masih ngomongin Chamuhi dan tadi kita ngomongin soal spoiler yang hingga ada perubahan genre. Betul. Ini emang menurut aku perubahan genrenya ada di Chamuhi sih. Betul. Karena kalau kita misalkan lihat di trailer atau di episode awal, Chamuhi itu emang tipikal yang ngomong tuh beda dengan apa yang dia rasain. Ternyata ada alasannya. Ada penyebabnya. Dan penyebabnya adalah dia punya penyakit. Jadi sebenarnya Aku lupa lagi tadi. ya, jadi tuh Chamuhi punya trauma masa kecil dulu. Dia itu tidak pernah bisa mengucapkan hal-hal yang sebenarnya dia rasakan. Yang dia omongin itu bertolak belakang dengan keinginannya karena dia punya trauma masa kecil. Jadi ketika masih kecil, ini spoiler ya, hati-hati. Ketika masih kecil dia ternyata menyaksikan ibunya ngeracunin bapaknya di depan matanya dan ibunya juga ingin ngeracunin dia. Terus dia lari, terluka. Terus dia bilang dia lupa sama semuanya. Padahal sebenarnya. Padahal aslinya dia ingat. Dia jadi mencoba untuk menekan ingatannya. Dan ternyata hal itu membuatnya depresi. Jadi ketika dia dewasa, awalnya timbul delusional dulu
Jadi kan dia memerankan acting sebagai Dorami, sebagai Iya. karakter Dorami dan sangat dicintai oleh Seluruh semua dunia itu mah. penontonnya. Ha. Dan di awal-awal tuh selalu muncul sosok Dorami di kepalanya dia. Iya. It's in your head sih. Setiap kali dia lagi diem atau misalnya dia lagi galau, ada Dorami yang memberikan head comment tuh ke dia. Sehingga ketika sempat ke psikiater tuh Iya, emang ada. Oke. dianggapnya masih delusional. Tapi makin kesini makin parah karena sosok Dorami yang selama ini ada di kepalanya terus jadi muncul. Betul. Dan kalau menurut kita sih itu akhirnya dia mengidap penyakit multiple disorder, multiple personality disorder atau kepribadian ganda atau bahasanya juga dissociative identity disorder. Disorder. Itu kepribadian ganda. Jadi kita udah mulai browsing dan riset-riset sedikit sih ya. betul. Tapi ini kaget, soalnya ini nggak disangka-sangka. Betul Ternyata sekali. ada plot seperti ini. Kita nganggapnya mereka cuma pacaran-pacaran biasa doang. Iya, itu sih plot twist-nya di situ. Plot twist-nya gila sih. Aku hampir bosan ngelihat mereka ngomong-ngomong. Maju mundur. Iya. Ini mau jadian nggak sih? Kapan sih jadian gitu kan? Kita semua memang terpukau dengan gambar yang disediakan di sini gitu ya, sinematografinya karena settingnya juga bagus-bagus, tempatnya di Kanada dimanapun. Tapi ketika mereka berdua ngomong tuh, apa sih kalian ngomong mulu kayak gitu kan? Kita sampai sebel gitu. Gue kayak lo mau jadian gak sih? Buruan jadian apa lo gitu. Maksud aku kalau emang cuman kayak gini doang sampai episode 12, aku take down deh episode 6 gitu. Ternyata ada plot twist soal kepribadian gandanya Chamuhi, dan menurut aku di sini bikin aku jadi pengen lebih tahu lagi sampai akhir gitu. Jadi adanya plot twist ini wah bagus banget sih. Karena kelakuannya Chamuhi yang kayak maju mundur, setiap kali dia melangkah maju, dia malah mundur. Ada yang mau mendekat, ada yang mau mencintai, dia malah mundur. Itu awalnya kayak ngeselin, tapi setelah kita tahu latar belakangnya, kita jadi mulai memahami. Oh gitu. Dan mungkin Hojin pun jadi seperti itu. Karena awalnya dia tuh sama sekali tidak mengerti bahasanya Chamuhi. Katanya lu suka sama gua. Tapi kok gue maju, kok lu mundur, kok lu pergi. Tapi kalau misalnya gue deket sama orang, lu gak suka. Tapi aduh ini lu maunya apa? Tapi gitu. nama gue Papa gue Love. Lu tuh maunya apa? Sampai akhirnya bahasanya Chamuhi itu diterjemahkan oleh alter egonya sendiri yaitu Dorami. Betul. Aku suka momen-momen ketika Dorami muncul, apalagi dia punya karakter yang jauh berbeda sama Chamuhi gitu ya. Mungkin orang di sekitarnya kayak merasa oh ini mah si Chamuhinya lagi acting atau lagi total apalagi gimana. Sebenarnya ini kan orang lain gitu yang datang Dia ada itu. alter ego. Betul sekali. Dan jadinya ini si Go Yoon Jung bagus banget gitu actingnya. Jadi dia kayak ya ada dua personality yang dia hadirkan di satu badan tapi dua karakter yang berbeda. Betul. Wah ini sih penghargaan aktris terbaik 2026. Iya pada drama yang suka ngomong kayak gitu. Mungkin ini kita gitu. buat teman-teman yang belum ngerti dijelasin dulu kali ya. Multiple personality disorder adalah kondisi mental di mana seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda dan secara bergantian mengambil alih perilaku dari si karakter utama. Jadi semacam coping mekanismenya, cara dia untuk bertahan hidup. Jadi ketika masih kecil dia ngerasa gue kayaknya nggak sanggup deh. Gue nggak sanggup menghadapi masalah ini. Terus dia memutuskan untuk lari dan kabur dari kenyataan. Sehingga ini harus ada orang lain yang handle. Akhirnya terlahirlah Dorami. Betul. Terciptakan personality baru yang lebih dark. Yang ya itu ya jadi jauh berbeda sama Chamuhi kan dia yang ceria, bubbly tapi kesepian. Dorami itu yang kayak galak, horor dan asal-asalan sebenarnya dia. Pokoknya emang kebalikannya. Jadi hal-hal yang disuppress, yang ditekan sama Chamuhi itu munculnya adanya di Dorami gitu. Yang surprisingly juga itu mengeluarkan isi hatinya Chamuhi yang selama ini terpendam, yang jadinya bikin Jojin ngerti gitu. Akhirnya dia jadi ngerti kenapa kelakuannya Chamuhi kayak gini. Akhirnya dia tahu dia ada, hadir, dia mengerti dan dia menerima. Iya, itu dia. Sweet banget. Yang mana ketika Hojin udah ngerti, justru itulah yang menghilangkan Dorami gitu. Pada akhirnya ya. Karena aku suka banget kehadiran Dorami itu beralasan gitu, motifnya jelas. Satu karena ketakutan orang banyak mengetahui kejadian yang pernah dialami oleh Chamuhi, sama Chamuhi paling nggak mau kalau orang yang dia suka
itu tahu masa lalunya kayak gitu. Dan semakin dia takut, semakin Dorami menguat, akhirnya diambil alih deh tubuhnya sama Dorami. Maksudku itu emang motifnya bagus banget dan penyelesaiannya sesuai dengan motif awalnya gitu. Sekarang orang udah ada yang tahu dan orang yang disukai udah tahu dan reaksinya menerima. Jadi gue udah nggak usah harus takut lagi. Iya. Gue tidak harus merasa risau lagi. Dan perpisahan itu ditutup dengan Dorami yang selamat tinggal kayak gitu loh. Perlahan-lahan dia mulai menghilang ya. Iya. Jadi itu karena emang ketakutan terbesarnya Chamuhi seperti yang Adi bilang, dia ngerasa tidak pantas dicintai dan dia ngerasa gak akan mungkin bisa bahagia. Iya. Jadi setiap kali dia mau menjalin hubungan, itu dia bilang ya ngapain ntar juga putus. Akhirnya kan dibalasnya sama Hojin gitu. Iya benar. Ya udah kita jadian ya, tapi kita bakal putus. Jadi dari awal udah dikasih warning dulu. Iya. Berapa lama ya? Sebulan? Oke, sebulan lah. Iya. Nanti kan bulan depan putus, jadi ya udah kita nikmati aja. Bener. Ya akhirnya jadi bisa nerima gitu kan. Yang aku aneh adalah mungkin karena nada bicara mereka yang seperti meremehkan kata putus ini, jadinya masuk ke kitanya nggak deep, nggak sedih gitu. Karena kita minggu depan putus ya, bulan Santuy. depan putus ya. Jadi kita nikmatin aja sekarang. Kan beda. Kita bakal putus. Aku udah nggak suka sama kamu, kita putus kan? Iya. Jadinya Jadi sedih gitu. ngasih makna sendiri pada arti kata putus. Iya. Bukan sesuatu yang harus ditakutin gitu loh. Iya, Ya udah santuy aja gitu. Bener. Wah, gitu. gila, Jadi ini aku sih suka dramanya. banget sih. Untungnya ada perubahan genre itu. Kalau nggak ada, kalau ini misalkan cuman hanya nunjukin sinematografi yang indah, terus perdebatan di antara mereka berdua yang tiada akhir. Walaupun bagus dan memanjakan mata, Iya. tapi nggak sedalam itu gitu. Walaupun aktornya juga Walaupun aktornya juga cakep dan Iya. cantik, tapi kalau ceritanya cuman gitu doang, sedangkal itu kayaknya kita juga nggak akan bertahan 12 episode ya. bener. Ada momen-momen di mana aku udah mulai bosan dengan pertengkaran mereka, tau nggak teh? Aku udah sampai kayak masa sih Kim Son Ho yang udah aku temuin 4 meter itu Anjay. Sombong. memilih drama yang receh banget gitu, nggak deep gitu ya. Iya. Langsung ngelihat sedalam ini ternyata dramanya, dialognya juga ternyata punya makna yang dalam banget. Ya ini pilihan bagus untuk Kim Son Ho. Kim Son Ho udah bisa bikin Iya. keputusan yang bagus untuk milih drama ini. Keren sih. Maksudnya drama ini juga jadi mengajarkan kita banyak hal ya. Kita Oke. jadi tahu, ya banyak tahu ya. Kita sama-sama browsing juga nih tentang penyakit double personality disorder Iya, ini. iya. Tadi kita sempat debat juga, ini bipolar bukan sih? Ternyata bipolar bukan. itu beda. Iya. Ini lebih masuk ke double personality disorder dan kita juga belajar tentang bahasa dan interpretasi. Betul. Ya ternyata bahasa itu banyak tapi interpretasinya juga Iya, beda-beda dan gila sih Kim Son Ho sih. Ada Kim Son Ho pelajaran gila yang sih. aku dapat juga dari drama Apa? ini dan bagus banget lagi. Ada satu obrolan antara Kim Son Ho, Jo Ho Jin dan juga penulis Kim Yong Hwan. Kim Yong Hwan nanya ke Kim Son Ho, lo kan belajar bahasa, menurut lo di dunia ini bahasa ada berapa? Seingatku ada 7.100 katanya. Oh gitu? Salah. Yang benar bahasa itu sesuai dengan jumlah manusia yang ada di bumi. Setiap orang bicara bahasanya sendiri, dia bilang kayak gitu. Menurut aku itu bagus banget Setiap orang dialognya. bicara bahasanya sendiri bener. Iya, itu waduh keren banget menurut aku itu. Wah. Lo harus, kalau lo cinta sama seorang, lo harus belajar memahami bahasanya. Berarti belajar memahami bahasa yang tersirat, yang mana tiap orang emang beda sih. Iya. Dan setahu gue, Kim Son Ho ini ketika dapet tawaran untuk acting sebagai interpreter multibahasa, dia belajar bahasanya sampai 4 bulan. Betul. Dan ini emang gila sih. Maksudnya kayak ngedenger dia bicara bahasa asing, itu mulai dari pronouns, intonasi, jedanya, dan semuanya tuh kayak natural aja, kayak native gitu. Iya, Kayak bukan lagi acting. Bahkan ada satu adegan ketika dia marah pakai bahasa Itali. Yang berantem sama si itu ya, Dorai. Itu kayak keren banget sih, marah pakai bahasa Itali, terus Jepang dan bahasa Inggris ya. Iya. Itu kelihatan banget sih effortnya. Bener. Jadi kalau si Go Yoon Jung itu effortnya untuk kepribadian gandanya, kalau si Kim Son Ho itu effortnya untuk belajar bahasanya. Ini dua-duanya keren. Iya. Kan si Kim Son juga ditanya, kamu belajar ini berapa lama? 4 bulan, pakai guru pribadi, katanya kayak gitu. Terus ditanya, kalau dari semua bahasa yang kamu pengen pelajari, pengen bahasa apa yang paling dikuasai?
paling deket Jepang, tapi paling pengen itu bahasa Inggris kata dia. Gue Yunjung ditanya pertanyaan yang sama, kamu pengennya bisa bahasa apa? Indonesia. Wah, ngejilat. Jago ya dia. Momennya lucu Jago banget. capernya. Kayak gitu. Iya, dan karena ini adalah original screenplay, bukan adaptasi, itu tuh, tapi lo kerasa gak sih? Tidak ada plot yang klise atau template loh di drama ini. Contoh? Gak ada amnesia, gak ada kawin kontrak, gak ada adegan ditampar sama mertua. Iya. Iya kan, gak ada template-nya sama sekali. Bahkan karakter Hojin di sini, oke dia kaya ya, tajir. Tapi bukan tajir CEO pengusaha. Bener. Dia adalah tipe tajir old money, tau gak? Iya, Dari iya, kaum iya, iya, terpelajar, iya, berpendidikan. Bener lagi. Yang kayak pokoknya tuh yang the highest level lah ya. Iya, Jadi iya, lo iya. kan kakeknya punya rumah segede gedung dan punya koleksi barang antik dan buku-buku klasik. Iya, Itu lukisan setajir, juga. setajir apa coba? Terus ibunya punya perkebunan anggur Kilang anggur. di Itali. Iya. Kakak tirinya dia katanya penulis terkenal. Betul sekali. Itu pamannya siapa kan itu juga? Penulis terkenal juga, dan ayahnya tapi nggak diceritain sini, tapi Nggak dia sih. adalah lagi pensiun di Florida. Dan pengen keluar angkasa. Pengen liburan, lu setajir apa tuh? Old money. Tapi ini kan bukan tipikal yang ada di drakor pada umumnya. Betul. Keren sih ini sih. Aku juga suka. Lucu, keren. Yang mana sebenarnya Camuhi juga ada di golongan ningrat. Iya, bukan cewek jelata pekerja keras Bener. yang selalu tersenyum menghadapi hidup. Iya, pamannya punya universitas, Benar. gitu kan. Iya, kayaknya bapaknya juga punya kayak link yang kemana Benar. gitu. Jadi dia juga sebenarnya old money kali. Iya, tapi Kayak bukan gitu. yang dari kaum pengusaha, cebol, apa segala macem bukan gitu ya. Jadi emang dibikin beda lah dari drama Korea pada umumnya. Seru. Seru banget. Aku senang sama drama ini karena ya itu selain aktornya yang aku suka, dialognya tuh ternyata punya makna yang dalam banget. Sangat. Terus juga ditambah dengan itu visualnya. Benar. Si Yu Yong Eun juga bilang drama ini akan bisa narik non K-drama. Non K-drama. katanya. Oh, oke. Salah satunya adalah karena aku akan menghadirkan visual yang orang nggak suka drama aja bakal Pasti lihat bakal gitu. tertarik untuk Lo misalkan nonton ini doang di mute, lo akan tetap dimanjakan amazed dengan oleh visual-visualnya. visual yang dihadirkan. Dan itu nggak bohong. Aku suka banget semua visual yang hadir di sini gitu. Mereka kayaknya datang ke tempat liburan, mungkin beneran nyari aurora mungkin kayak di film sore gitu kan. Jadi di sini total banget sih untuk ngadirin itu. Terus yang yang terasa beda juga karena mereka tidak memburu-buru cerita. Mungkin di sisi lain jadi terasa lambat, tapi memang ini ditontonnya memang bukan untuk terburu-buru gitu. Jadi nggak cuma kayak ini ngasih tahu apa yang terjadi gitu. 1+1 2, 11 kali 11 121, Iya. bukan kayak gitu. Kalau ini ibu KDM kota- Bapak Aing. Ibu kota Indonesia? Enggak, jadi nggak kayak Oke. gitu. Jadi kayak banyak lapisan-lapisan yang harus dikupas gitu loh. Iya. Jadi kayak bener-bener ditunjukinnya tuh kayak lewat atmosfernya, lewat vibes, lewat tone-nya, lewat small detail. Jadi kayak bahkan adegan diem aja itu Ada kayak artinya. intens gitu. Kayak silence aja tuh kayak rasanya sih intens sih kalau Iya, buat iya, gue. iya. Tapi emang jadi ini emang kita nontonnya harus mindful. Bener. Gak bisa terburu-buru. Nggak bisa. Gak bisa lu maraton gitu. Nggak bisa kayak gitu. Harus didalamin banget. Dan yang seru lagi adalah di sini kan ceritanya mereka lagi bikin reality show trip. Iya. Trip romance. romance. Kita kan jadi tahu juga tuh latar belakangnya bahwa ternyata untuk membuat sebuah variety show itu persiapannya sekeren itu dan bawa fan Iya. dengan peralatan yang Drone dan lain-lain. keren, persiapannya wah itu emang keren sih. Kan di sini juga kemarin ada reality show Apa tuh? gender reveal Oh, anak iya, iya, ketiga iya. Lesti Alhamdulillah, yang ya sangat Allah, penting perempuan. sekali untuk Alhamdulillah Baby L punya adik lagi nih cewek. bisa tolong nggak ya? Aku tolong. ngefans banget sama dua. Anak orang ketiga ya, itu. cewek cowok jadi akhirnya. Pink. Oh, Berarti cewek. cewek. Penting banget. Penting banget teh. Itu Untuk- ditonton sama seluruh Indonesia Oh my live God. lagi di TV nasional. The best. Stres. Gitu. Ya gitu Terry sih. pernah dapat feel yang kayak gini juga nggak di drama-drama lain? Ih, kalau gue boleh bilang ya, jadi kayaknya drama-drama jadul 2016 semacam Goblin Oke, gitu oke. yang
feel-nya tuh kurang lebih kayak gini ya. Kayak Goblin itu kan interpretasinya banyak, kayak satu adegan dia ngomong satu dialog, kita tuh menyimpulkannya ini kayaknya maksudnya gini apa gini gitu ya. Dalam gitu loh. Ada juga drama yang tapi gue sebel sekarang sama si aktornya. Siapa tuh? Nonton juga. Apa itu? Apa? It's okay, it's not to be okay. Oke, Itu ya juga kan itu berhubungan bagus. sama penyakit mental Iya, juga iya, dan iya. ya itu multi layer gitu. Jadi satu adegan tapi kita menyimpulkannya bisa banyak dan mendalam. Betul. Kangen sih sama drama-drama ini. Drama receh juga seru, tapi drama yang mendalam kayak gini bikin kita jadi banyak belajar sih. Feel yang sama atau yang mirip yang aku pernah rasain juga ada di My Liberation Note. Oh betul. Yang mana My cuman Liberation adegan naik kereta. Naik kereta pergi ke kantor doang. Terus lagi jalan balik dari kerja sama adik kakak bertiga tapi nggak ngomong tuh ada artinya itu. Iya sih Gak ada dialog tapi aku tahu bisa nggak kayak interpretasiin kita itu. butuh sih yang kayak gini. Benar-benar. Kayak gue tuh kayak mengibaratkan ada nonton drakor yang lu kayak lagi baca chat GPT sama lu kayak lagi baca novel gitu. Oh iya, Ya oke, nggak oke, sih? oke. Iya, Kayak iya, ada iya. drama yang receh yang lu nonton, lu nikmati, ya udah seru pas waktu ditonton tapi ya gitu aja. Tapi ada drama yang lu nonton, terus lu mencoba untuk menganalisa, mempelajari, terus ini dalam banget dan melekat gitu di hati kita. Drama-drama receh seru tapi gak melekat gitu, tidak ada kemelekatan emosional di hati. Tapi drama-drama kayak gini tuh kayaknya bakal gue tonton lagi dan berkesan banget. Iya sih, benar-benar. Goblin sih gue menyetarakannya. Goblinnya. Oke, boleh. Aduh, Aduh, udah seru banget. Parah banget. Ini catatan gue masih banyak kayaknya udah semua. Hati-hati ada yang nggak kesampaian. Udah sih kayaknya. Intinya sih aku suka banget sama drama ini, mulai dari cast-nya, mulai dari ceritanya, plot twist yang dihadirin di sini, visual yang dihadirkan juga. Wah, ini drama yang lengkap banget sih. Lengkap banget. Terus juga nggak cuman drama yang bisa kita nikmati. Oke, kepala kita kosong silahkan isi, enggak. Tapi ngisi kepala kita juga, ngolah juga di situ. Mikir juga. Sehingga mungkin ini bisa jadi diskusi sama orang. Benar. Kayak enggak, buat aku itu tuh Artinya dia lagi begini. ngartiin ini, dia lagi ngartiin ini, sehingga drama ini tuh bisa aku artiin sebagai bahasa juga Benar. yang diinterpretasiin sama orang mungkin berbeda. Dan itu tidak apa-apa. Kayak gue beda dan lu beda, itu tidak apa-apa. Sehingga kesimpulannya adalah, can this film be translated? Can Iya this sih, series kan. be translated? Kayak gitu. Gitu sih, Tadi keren gimana sih. kalian nyimpulin drama ini? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi gue suka banget sama drama yang dalam, yang membuat kita reflektif, buat kita mikir banyak, dan gak cuma sekedar nonton ketawa-ketawa baper selesai, tapi kayak ada sesuatu yang bisa kita pikirin gitu sih. Dan menurut gue drama ini tuh seperti itu, lengkap. Iya lagi, Keren banget. Harus Suksesnya nonton, guys ya, harus ini parah nonton. banget. Gak sia-sia ya nunggu sampai diundur-undur berapa Iya, kali. Ih, seru banget. Ya ampun, sukses deh buat semuanya. Jadi lupa lagi Hong Sister dramanya, nanti kalian browsing aja. Oh iya, ini Ditulis oleh tulisnya Hong Sisters. Sama Hong Sister, cuman sutradaranya ada Yu Yong E. Dia sempat cerita bahwa senang banget dapat produksi ini. Kemudian dia kelihatannya masih muda, tapi udah dapat proyek yang bisa dibilang sangat besar gitu. Dan eksekusinya menurut aku bagus dari dia. Gitu. Pokoknya paket lengkap lah ya drama ini. Sip. Seru banget, harus nonton. Bener. Kurang lebih itu ya bulan kami yang panjang ini. Salah satu drama aja. Semoga teman-teman juga ada pada nonton dan suka dengan dramanya. Terima kasih buat Netflix yang udah ngasih kesempatan saya untuk bisa hadir di presscon dan juga event-eventnya. Segitu aja untuk konten kali ini. Yeah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Annyeong. Annyeong. Annyeong Cagia. Cagia. Cagia? Cagia?